ini Kristus telah lahir di tengah-tengah dunia. Janji keselamatan yang dinubuatkan para nabi hadir di antara kita. Haleluya. Hari ini surga dan bumi bersuka cita. Anugerah Allah yang terindah, yaitu Yesus Kristus, telah diberikan bagi kita. Haleluya. Hari ini kita dapat dijadikan warga kerajaan Allah. Allah yang mewujud mendamaikan kita dengan dirinya. Haleluya. Jejak orang benar adalah lurus, sebab Engkau yang merintis jalan lurus baginya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Bangsa
yang menyatakan Yohanes Pembaptis. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya raja wilayah Iturea, dan Trachonitis dan Lisanias raja wilayah Abilene. Pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes, anak Sakaria di padang gurun. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun, dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan, dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Lalu ia berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis, katanya, hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan, dan janganlah berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami, karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam neraka. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaan yang di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih Tuhan, apakah reaksi Bapak Ibu saudara-saudara jika suatu hari ketika saudara-saudara sedang mencuci pakaian atau menjemur pakaian, ketika saudara sedang berjualan di pasar atau melakukan kegiatan kemasyarakatan, atau ketika saudara-saudara beraktivitas di kantor, atau apapun yang sedang saudara lakukan dalam kehidupan sehari-hari, dan tiba-tiba seseorang datang dan berteriak di hadapan saudara, bertobatlah, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis. Ketika saudara-saudara beraktivitas, dikagetkan dengan suara, bertobatlah kamu, bertobatlah kamu, berilah dirimu dibaptis. Sekali lagi, apa reaksi Bapak Ibu saudara-saudara? Saudara pasti berpikir, seseorang yang di hadapan saya itu sedang kurang waras, alias sakit jiwa, alias gila. Tetapi juga mungkin saudara-saudara mengangguk-angguk sejenak, tertegun, dan mengatakan setuju. Tapi selanjutnya saudara-saudara melengos dan meninggalkan dia. Bapak Ibu saudara-saudara, kan bagian firman Tuhan ini mengatakan Yohanes Pembaptis melakukannya. Dia menyerukan, dia berteriak-teriak untuk mengadakan pertobatan. Dia mengajak orang untuk bertobat. Pada setiap orang yang dia jumpai, dia katakan, bertobatlah kamu.
Dia mengatakannya di hadapan ibu-ibu, dia mengatakan di hadapan anak-anak, dia berkatakan di hadapan bapak-bapak yang sedang beraktivitas, yang sedang asik ngobrol, yang sedang bekerja. Tidak peduli, bertobatlah kamu. Bahkan ia mengatakannya di hadapan ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi yang sibuk mempertontonkan kehidupan keagamaan mereka supaya terlihat oleh banyak orang, meskipun sebenarnya mereka bejat. Saudara-saudaraku, ketika Roh Kudus bekerja dan membawa banyak orang untuk dibaptis di Sungai Yordan, banyak orang yang kelihatan beragama dihardik oleh Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis mengatakan, "Hai engkau keturunan ular beludak." Artinya yang baptisan hanya sekedar mau menyerahkan diri untuk ikut baptisan. "Hai engkau keturunan ular beludak, bertobatlah." Saudara-saudara, kelakuan Yohanes ini tidak disenangi oleh banyak orang sehingga berakibat fatal. Ia harus menyumbangkan kepalanya untuk menjadi sajian makanan permaisuri Raja Herodes. Ia harus mengorbankan dirinya karena seruan pertobatan itu. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, apa yang terjadi jika saat ini suara Yohanes bergema lagi kepada kita di dalam ruangan ini? Bertobatlah kamu, berilah dirimu dibaptis. Siapa yang akan mengatakan padamu, kamu dapat lari dari murka yang akan datang? Dan firman Tuhan dikatakan, kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Kalimat yang sama yang disampaikan pada orang-orang di pinggiran jalan, orang-orang yang ada di kota, orang-orang yang ada di Sungai Yordan, kembali bergema dalam ruangan ini. Bertobatlah kamu. Atau ekstrimnya, sekarang saudara-saudara harus bertobat. Apa kami? Kami kan berada di dalam gereja. Apa Pak Pendeta tidak lihat? Kami kusuk beribadah di hari Natal. Kami rajin pergi ke gereja. Kami rajin memberikan persembahan. Kami rajin membaca Alkitab. Pertobatan itu, Pak Pendeta, hanya untuk orang-orang yang ada di rutan, yang ada di lembaga pemasyarakatan, mereka yang penipu, mereka yang koruptor, mereka yang adalah pembunuh. Kami. Tentu kami tidak masuk di dalam hitungan pertobatan itu. Mari kita evaluasi, refleksikan diri kita. Apakah suara pertobatan itu layak diserukan di hari Natal ini? Saudara-saudara, di dalam kamus bahasa Indonesia dikatakan kata bertobat berarti sembuh. Artinya orang yang tidak bertobat adalah orang yang sedang sakit. Sakit di dalam tubuhnya, sakit di dalam jiwanya, sakit di dalam rohnya. Bukankah dosa telah membuat kerusakan yang parah? Dia merusak hubungan kita dengan sesama kita. Dosa menghancurkan hubungan orang tua dan anak. Dosa membuat suami dan istri saling melukai. Dosa membuat hati seorang ayah hancur, dan hati seorang anak
terluka. Dosa mematikan banyak orang yang tidak bersalah. Dosa membuat kita berlari dari persekutuan, menghindar dari sesama. Dosa membuat kepala kita tertunduk. Dosa menusuk batin kita, merusak kemanusiaan kita. Dosa menghilangkan damai sejahtera. Tadi malam, shalom, damai sejahtera bagiku. Tapi apakah saudara mau bertobat setelah mengucapkan damai sejahtera itu? Betul saudara, salaman. Salam damai sejahtera, shalom, damai satu dengan yang lain. Tapi apakah saudara-saudara benar-benar telah damai dengan Allah? Jika kita tidak mengaku kita adalah orang-orang yang sedang sakit, kita adalah orang-orang yang saat ini sedang menderita, mustahil bisa sembuh. Sungguh kasihan. Kita manusia yang berdosa, tapi lebih kasihan lagi orang yang tidak mau mengakui dosa. Karena itu syarat untuk terbebas dari dosa. Tidak ada yang lain lagi kecuali mengaku dosa, bertobat, mengakui kita butuh pertolongan. Bapak Ibu saudara-saudara dikasih Tuhan, Yohanes menyerukan juga, persiapkanlah jalan bagi Tuhan, luruskanlah gunung bukit yang berliku-liku, yang berlekuk-lekuk diratakan, karena Yesus akan datang ke dalam dunia. Maka Yesus datang ke dunia dan dia berkata, hanya orang sakit yang memerlukan tabib. Aku datang bukan untuk dilayani, aku datang untuk melayani. Marilah kamu yang letih lesu, marilah kamu yang berbeban berat, datanglah kepadaku, aku akan membuat kamu lega. Yang mau dikatakan bagian firman Tuhan ini, marilah kamu yang sakit, jiwa dan rohmu, tubuhmu, datang kepadaku. Artinya marilah kamu yang berdosa, akuilah dosamu dan bertobatlah. Sekarang aku datang dan aku mau menjadikan palunganmu, menjadikan hatimu palungan yang mulia. Bapak Ibu saudara-saudara, maka apa yang mesti dilakukan? Tentu saja mengaku bahwa kita ini sakit, kita butuh pulih. Kita mesti berefleksi sehingga tidak perlu ditegur seperti para Farisi dan ahli Taurat, berusaha membenar-benarkan diri di hadapan orang lain. Tidak perlu membenar-benarkan diri karena Tuhan mampu melihat isi hati yang terdalam. Shalom. Hanya di mulut tetapi di hati tidak. Damai sejahtera tetapi hanya lip service, hati tidak. Maka berdosalah lagi kamu ketika kamu datang kepada Tuhan dalam penyembahan kepada Tuhan, tetapi kamu tidak mengampuni orang-orang yang telah bersalah, atau mungkin dia yang bersalah. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Saudara-saudara, Natal adalah kesukaan. Natal adalah damai sejahtera. Tetapi Natal hari ini mau mengatakan kepada kita pertobatan. Kamu sembuh dan hatimu menjadi palungan yang mulia. Karena itu hari ini bertobatlah. Tuhan datang untuk kamu. Selamat Natal.
banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajahmu menyinari kami. Majelis Jemaat mengucapkan Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati. Ibadah Natal 25 Desember 2017 pukul 9 di Gereja Bahtera Kasih. Pelayan Firman Pendeta Fedi C.A. Lindung, pelayan liturgi Diaken dan Penatua GPC Jemaat Bahtera Kasih di Sekwel 3, Paduan Suara dan Vox Kantorum, organis Bapak Daniel Soekarno, Vox Kantorum, operator LCD Richard Maxus. Saudara-saudaraku, berdamailah, mengaku dosalah dan bertobatlah, dan saksikan itu di tengah-tengah keluarga masyarakat dan bangsa. Sekarang pergilah dan pujilah Tuhan. Mari berdiri. Terimalah berkat Natal.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, kiranya menerangi hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Bayi Natal yang kudus, yang melindungi, menyertai, memberkati saudara sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Kesukaan abadi bagi mereka yang tertindas, terusir dari kehidupan. Sorak, sorak, hai manusia, telah datanglah Immanuel. Selamat, selamat datang Yesus Tuhanku, yang turun dari surga yang rumahku. Selamat, selamat datang di dalam dunia. Tuhan jadi sama dengan manusia. Salam, salam. Di malam sunyi bergema, nyanyian mulia, malaikat turun mendekat dengan keringanya. Sejahtera bagi dunia, wajahkanlah nebus. Heringlah bumi mendengar nyanyian yang kudus. Kita sudah bergema, lahir Raja mulia. Damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersorak-soraklah. Kelelakan kabar baik, lahir Kristus yang ajaib. Kita sudah bergema, lahir Raja mulia. Shoot, shoot, shoot it up. Woo! Jingle bells, ding, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle bells, ding, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Di dalam palungan tiada yang lain, terbaringlah Yesus berbalut kain. Bintangnya di langit mengkilap terang, dan Yesus tertidur lelap dan tenang. Hai, mari berhibur dan bersukaria, turut semua ke Betlehem. Marilah patah Tuhan bala surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah